Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selalu kula panjenengan memuji, menyanjung, bersyukur kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kula panjenengan menyembah ibadah kepada Allah, kula panjenengan juga dituntut, dihasung, disuruh oleh Allah untuk selalu bersyukur, termasuk diantara orang-orang yang bersyukur. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-66, balillaha fa'bud, bahkan hanya kepada Allah lah hendaklah engkau itu menyembah. Wa kun, dan jadilah engkau itu minas syakirin, dari kalangan orang-orang yang bersyukur. Artinya selain ibadah, kula panjenengan juga disuruh oleh Allah untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu syaratnya orang yang bersyukur, seperti yang diterangkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, ialah sifat qanaah, sifat menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menyenangkan diri kita ini, pura-pura bahagia, senang bahagia ini, dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu bisa meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Jane nggih mboten seneng. Sinten sing seneng melarat gitu. Atau seneng sakit. Tidak ada, tapi dengan kita itu qanaah, menerima, bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu menjadikan Allah ridho, menjadikan Allah senang, sehingga memberikan belas kasihnya kepada kula panjenengan. Kepura-puraan kita senang senang dengan apa yang diberikan oleh Allah dari hal-hal yang tidak enak, itu menjadi nilai plus di hadapan Allah. Ini loh hambaku, tak uji gak enak kok seneng, masih pura-pura, gak masalah loh. Diseneng-seneng loh. Jadi tidak ada istilahnya opo anane, seneng ya seneng, gak seneng gak seneng lah, bukan itu nggih. Tapi seneng gak seneng, seneng gitu. Intinya seperti itu. Supaya tidak ada istilahnya itu kula panjenengan dihasung untuk ngersulo niku mboten nonton. Yang ada itu waskuruli wala takfurun, disuruh untuk bersyukur pada Allah, menerima apa yang diberikan oleh Allah, dan jangan mengkufuri. Sini masuk sini, jok di situ. Zaki tentang adalan ya. dilarang nih mboten purun anu napa niku strabas ngoten. Yesus. Lah kembali ke apa yang kula panjenengan kaji, nggih niku surah Al-A'raf nggih. Ayat yang ke-33. Di ayat yang sebelumnya diterangkan, di ayat yang ke-32 itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan semuanya yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam segi kebutuhan pokok itu primer, maupun kebutuhan yang berkaitan dengan hobi pun disediakan oleh Allah. Dan tidak ada yang melarang. Yang dilarang itu sesuatu yang tidak akan ada manfaatnya bagi manusia itu. Nah, di ayat yang ke-33 dijelaskan oleh Allah yang dilarang itu apa aja. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbi, innama
sesungguhnya tiada lain nggih, dalam bahasa Arab innama itu litahsir, membatasi. Jadi kayak orang itu dibatasi, tidak melebar. Gitu. Haroma Robbi, yang diharamkan oleh pemeliharaku, al fawahisa, itu cuma fawahis, perbuatan-perbuatan keji. Lah Imam As-Suyuti dalam tafsirnya beliau menjelaskan fawahis di sini al-kabair, dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil makfu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kula sampaikan itu nggih di surat Naba niku. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu gitu nggih. Jikalau kalian wahai orang-orang yang beriman bisa menghindari dosa-dosa besar gitu nggih. Nukafir angkum sayiatikum, akan dihapus dosa-dosa kecil. Artinya kalau panjenengan kalau berbuat sesuatu di dunia niku ndak akan lepas nyerempet-nyerempet dosa cilik gitu ya. Itu pasti. Jadi ndak ada istilahnya manusia itu lepas dari dosa murni wapi, itu ndak ada itu. Yang ada itu pasti ini ada orang yang melakukannya. Niku di surah An-Nisa itu ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-31. Nukafir angkum sayiatikum, plus nanti di akhirat wa nudkhilkum mudkhalan karima, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam mudkhalan karima, tempat yang mulia nggih niku swarga, jannah. Makanya kula panjenengan jangan terlalu orang itu harus suci, nggak ada salahnya, tidak itu nggih. Ngaji berbuat salah wis lumrah gitu nggih. Tapi salahnya jangan sampai sing kabair, bahaya. Lah dari mana kula panjenengan ngerti kabair? Minimal kula panjenengan saged tingali kitab susunan dari Imam Az-Zahabi gitu nggih. Beliau menyusun kitab yang namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Duduk situ aja deh, Fatih, Duduk Fatih, duduk situ aja, duduk situ, duduk situ, situ. Zaki, ikut tamam itu. Jadi kalau kula panjenengan sudah ngerti mana dosa-dosa besar itu nggih, yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, insya Allah selain itu dosa-dosa kecil itu nggih. Nah, dosa yang paling besar itu asyirkun billah, itu syirik kepada Allah. Makanya di sini nggih, fawahis ma dzahara minha, perbuatan keji, dosa besar, ma apa-apa yang dzahara tampak, cetha-cetha terang-terangan, kayak nopo sajen itu nggih, terang-terangan, tidak boleh haram. Wa ma minha, darinya, dari fawahis niku wau, wama, dan apa-apa yang batona, tersembunyi, maksudnya itu tidak tampak, meneng-menengan itu nggih, meneng-menengan ndekek sajen. Sama, tidak boleh. Makanya tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ngerti mana itu fawahis, mana itu kabair, maka insya Allah kula panjenengan melangkahkan kaki di dunia itu enteng, ini gampang. Oh ini tidak apa-apa, salah titik gak apa-apa lho, ngoten nggih. Cuman meskipun kita berbuat salah sedikit gitu nggih, Rasulullah memberikan saran, wa'at bi'is sayi'ata hasanata, iringi perbuatan buruk dengan kebaikan. Jadi kalau berbuat buruk itu nggih, maka diiringi dengan kebaikan, atau dengan istighfar, dengan baca Quran, dengan sedekah, atau apa saja itu nggih yang menjadi kebaikan buat diri kula panjenengan. Wal isma, yang dilarang oleh Allah itu ismun, dosa.
di dosa yaitu maksiat. Kenapa kok dilarang kita untuk menghindari maksiat? Salah satunya tatkala manusia itu berbuat maksiat seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW gitu nggih. Kalau kula panjenengan berbuat maksiat iman nggih, di riwayatnya siapa ini? Imam Tirmidzi gitu nggih. Di hadis yang ke-2625, iman itu akan keluar dari tubuh. Fauqa ra'si kadzullati, di atas kepala kayak naungan gitu nih. Itu iman. Ketika orang berbuat maksiat, imannya ku hilang. Lah, kapan iman balik? Idza kharaja min dzalikal amal, ketika dia keluar dari maksiat, baru iman ada ilail iman, kembali. Makanya ketika ada orang mengatakan atau ulama itu nggih, bukan ulama sih, mubalik atau ustadz yang belum ngerti, al imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal ibadah, berkurang dengan maksiat. Salah. Bukan gitu keterangannya itu nggih. Diterangkan dalam Sahih Bukhari ini nggih, dalam Kitabul Iman. Al iman yazidu wa yanqus, yazidu bertambah dengan penyempurnaan amal gitu nggih. Wa yanqusu bi nuqsanil amal, atau meninggalkan kesempurnaan. Itu nukson. Karena apa? Naik turunnya iman itu masih ada keimanan gitu nggih. Tapi kalau maksiat iman hilang. Nggih. Lah bagaimana iman akan turun dengan maksiat? Padahal kalau maksiat iman hilang kok lho itu nggih. Enggak ada hubungannya itu. Makanya kalau panjenengan imannya menurun gitu nggih, itu ditandai dengan malas gitu nggih. Tetap ngaji cuman malas, atau ngaji ini kadang enggak kadang iya itu menurun. Ketika imannya bertambah itu semangat gitu. Lah kalau maksiat iman hilang, enggak ada lagi dalam tubuh. Dia naik ke atas, di atas kepala itu nggih. Kayak naung-naungan, dan ketika dia keluar dari maksiat dia kembali. Makanya kula panjenengan itu nggih, kalau berbuat salah, dosa-dosa kecil itu jangan terlalu lama-lama. Banyak aktivitas yang diterangkan oleh Rasulullah yang bisa menghilangkan dosa-dosa meskipun banyak. Kayak wudu lah itu nggih. Kayak wudu, kemudian zikir, ada zikir gitu nggih, yang kalau kita ucapkan itu mendatangkan ampunan dari Allah sebanyak apapun dosa jenengan. Tapi dosa kecil nggih. Dosa kecil, bukan dosa besar. Itu diriwayatnya Imam Tirmidzi juga di hadis yang ke-3460, sanadnya hasan. Rasulullah menjelaskan, ma'al ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kufirat anhu khotoyahu walau kanat misla zabatil bahri. Siapa saja yang di atas muka bumi itu nggih, dia berzikir atau dia mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, illa kufirat, akan dihapus atau digugurkan anhu darinya khotoyahu, dosa-dosanya, walau kanat, meskipun dosanya itu misla zabatil bahri, sebanyak buih yang di lautan. Loh enak kan, gampang gitu nih. Jadi dosa kecil ini gampang hilangnya. Meskipun jenengan zikir langsung hilang, enggak zikir nanti di akhirat akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketakwaan kula panjenengan. Nah, ayat ini itu nggih juga menunjukkan seperti itu. Dosa kenapa kok dilarang oleh Allah? Karena dosa itu bisa menghindarkan atau menghilangkan kita dari iman. Imannya hilang. Wal baghya, yang ketiga itu baghyun, mengambil hak atau dolim. Dolim kepada siapa? Al-Imam As-Suyuti menjelaskan dolim kepada manusia atau dolim kepada diri kula panjenengan.
bi ghairil haqi, dengan tanpa hak. Artinya zalim yang tidak ada hak, tidak ada kebenaran. Lah ada enggak zalim yang benar? Enggak ada, gitu nggih. Kecuali zalim yang berkaitan dengan lughawi, secara bahasa. Karena zalim sendiri itu nggih, menurut Imam Al-Aini itu nggih, dalam syarahnya, yang dinamakan zalim niku wad'u say'in fi ghairi maudhi'ihi atau fi ghairi makhli. Menempatkan suatu tidak pada tempatnya itu zalim. Tapi kalau secara bahasa tidak masalah loh itu nggih. Contohnya cebok itu nggih yang sering kalau sampaikan. Cebok itu kan untuk mandi itu nggih. Ini dipakai untuk minum. Zalim kan itu. Tidak sesuai dengan tempatnya. Tapi boleh karena apa? Secara bahasa. Yang tidak boleh itu zalim secara syar'i. Makanya dalam hadis maupun Al-Qur'an itu nggih, itu kalau tujuannya syar'i pasti ada alnya, al-zulmu. Al-zulmu dzulmatun yaumal qiyamah. Ada alnya, kedzaliman yang berkaitan dengan syariat. Contohnya salat zuhur dikerjakan di waktu asar, niku zalim, enggak boleh. Atau napa niku? Keluarga yang seharusnya diajak dalam kebaikan diajak keburukan, niku zalim. Atau uangnya orang lain diambil gitu nggih, yang seharusnya milik orang lain diambil, zalim. Lah semua kedzaliman itu dikategorikan bi ghairil haqi, tanpa kebenaran. Tidak ada kedzaliman yang benar, tidak ada. Dan ini termasuk dalam bahasa Arab dinamakan kalimat yang tidak memiliki mafhumul mukhalafah. Tidak ada mafhumul mukhalafahnya. Kayak ayat yang lain itu disebutkan qatlun nabiyina bi ghairil haq, membunuh para nabi dengan tanpa hak. Apa ada membunuh nabi dengan cara yang hak itu ada? Tidak ada. Jadi kalimat yang tidak memiliki mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau ada orang beriman, berarti ada orang kafir. Fatih Zaki, sepedaan. Wes, arek cici. Arek nangkon. Nang embung. Oh. Jadi kembali 1, 2, 3, yang keempat wa antusriku billahi, dan bahwasanya kalian mempersekutukan billahi kepada Allah malam yunazil bi sultanan, apa-apa yang tidak diturunkan atau diberikan bi dengannya ma sultanan, keterangan atau hujah. Loh, kenapa kok terakhir sebutkan syirik di sini, kok enggak yang pertama? Karena syirik itu termasuk bagian dari fawahis, gitu nih. Diperinci, diberikan perincian. Dan wa di sini wa itu nih, kalimat wa atof menunjukkan lil jam'i, bukan urutan. Jadi semuanya dalam satu paket. Gitu. Kayak kalimat ngeten gitu nih. Ja'a Umar wa Zaidun. Jadi datangnya itu bareng-bareng. Beda dengan Ja'a Umar tsumma Zaidun gitu nggih. Umar kemudian, tapi ini bareng-bareng satu paket gitu. Jadi bukan kriteria tadrij gitu, atau bertingkat gitu. Wa antakulu, yang terakhir, bahwasanya kalian mengatakan 'alallahi, atas Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui tentang haram, tentang kehalalan. Tidak apa-apa ini padahal haram gitu nggih. Ini haram padahal halal gitu nggih. Contohnya mungkin kayak sesuatu yang berkaitan dengan kehalalan gitu nggih, kehalalan yang diberikan oleh Allah. Seperti napa nggih? Kalau zaman dulu itu zaman jahiliyah itu orang tidak boleh haji kecuali tawaf kecuali dengan telanjang loh itu nggih. Itu orang jahiliyah. Nah, mereka menganggap harus seperti itu padahal itu dilarang oleh
oleh Allah. Tidak boleh tawaf harus pakai pakaian. Atau saat ini kata banyak orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pacaran. Tidak boleh pacaran dengan alasan apapun, untuk pendekatan, untuk mengetahui, tidak boleh. Pacaran tidak boleh gitu nggih. Wala tattakhiduna ahdan gitu nggih. Jangan mengambil ahdan, pacar atau bendaan gitu. Atau sesuatu yang tidak dia ketahui tapi pura-pura ngerti, itu bahaya juga gitu. Gak ngerti cara sholat, pura-pura ngerti cara sholat. Nah akhirnya apa? Dia menyesatkan orang lain, gitu. Naudzubillah min syarri dzalik gitu. Atau dia tidak ngerti, sebenarnya aku sholat, nah, itu gitu. Tanpa ilmu tidak boleh melakukan ibadah. Itu sudah diterangkan oleh ulama usul. Al aslu fil ibadati haram. Asalnya ibadah niku haram hatta qoma dalilu ala amri, sampai ada dalil yang menjelaskan bahwasanya itu boleh dilakukan atau harus dilakukan. Kayak sholat, kita sholatnya belum ngerti cara sholat, mek niru wong tok, jangan dulu, belajar sholat dulu, termasuk mengetahui arti sholat. Jangan sampai kula panjenengan sholat tidak ngerti artinya. Itu menurut ulama dikategorikan seperti orang yang mabuk, orang yang minum khamr, gak ngerti apa yang diucapkan. Terus gimana? Ya belajar, pelan-pelan. Bacaan sholat itu dingerteni artinya, jangan sampai tidak ngerti. Makanya sebagian dari ulama dijelaskan memahami arti dari bacaan sholat merupakan satu kewajiban yang harus dijalani, meskipun dengan proses juga bisa. Pelan, pertama kali mungkin susah, maka dengan membaca teks itu dulu diketahui artinya. Allahu Akbar diartikan dalam hati Allah Maha Besar. Tapi jangan kelewatan karena dia tidak ngerti bahasa Arab, wis tak ganti bahasa Indonesia loh, itu tambah keliru. Lah masuk takbir diganti Allah Maha Besar, lah aneh loh, itu tambah haram, tambah tidak boleh. Makanya dalam ayat ini menurut Imam Al-Jazair dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwasanya al-mafasid, kerusakan-kerusakan itu selalu diiringi dengan kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah itu disuruh untuk menyampaikan mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Lah gampangannya jenengan kalau ngerti masalah yang diharamkan oleh Allah, maka selain yang diharamkan niku halal. Nah kalau jenengan membahas atau mencari yang dihalalkan, kadang jenengan nggak ngerti yang diharamkan. Makanya sahabat siapa itu? Ibnu Yaman, Ibnu Yaman. Dia tanya sama Rasulullah sing dilarang-larang apa aja. Akhirnya dia ngerti. Selain itu berarti dibolehkan. Selain yang dilarang oleh Allah itu yang dibolehkan. Makanya kula panjenengan kalau ngaji Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW, ketika ada larangan maka selain itu ada kebolehan. Berarti yang dinamakan mafhumul mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Kalau orang maksiat tidak boleh, berarti orang berbuat baik itu boleh. Tapi ini kembali kepada asal hukumnya. Al-baghyu itu termasuk diantara melampaui batas, itu tidak diperbolehkan di dalam segala aspek, baik kebaikan maupun keburukan. Jangan sampai kita kalau berbuat dosa niku nemen-nemen, jangan ditahan. Kalau berbuat baik juga jangan terlalu. Sholat saking senenge terus sampai
napa niku ngantuk-ngantuk lho itu nggih, kan ndak boleh. Atau terlalu berlebihan, duhur petang rakaat tambahi sak rakaat itu nggih. Hati 5 lah itu kan ndak boleh, bahyun melampaui batas. Sehingga di ayat yang ke-34 itu nggih, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan likulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat itu ada ajal. Maksudnya apa? Waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Fa'idza jaa, maka apabila telah datang ajaluhum, ajal mereka, masa mereka, la yastakhiruna, tidaklah mereka itu bisa mengakhirkan sesaat, wala dan tidak pula yastakdimun, mereka itu memajukan. Kita termasuk umur gitu nggih. Umur itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diakhirkan. Lah kok katanya menyambung silaturahmi memanjangkan umur? Bukan memanjangkan, tapi memberikan barokah. Jadi umur kalau barokah niku terasa panjang. Umur kalau tidak barokah itu nggak akan terasa, ujuk-ujuk tua lho itu nggih. Dan nopo istilahnya itu nyesel, nyesel. Lah kalau sudah nyesel ya tidak mungkin gitu nggih. Makanya di dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Rasulullah SAW supaya kula panjenengan itu memiliki aktivitas-aktivitas yang mengarahkan diri kula panjenengan kepada kebaikan gitu nggih. Atau intinya kula panjenengan menyambut gitu nggih, menyambut pemberian Allah. Kita minta dalam setiap sholat ihdinas siratal mustaqim gitu nggih. Ya Allah berikan kami jalan yang lurus. Tapi ketika diberikan oleh Allah, lah kadang orang itu sadar, kadang tidak. Kadang rumongso, kadang tidak gitu. Akhirnya dia menolak pemberian Allah gitu. Lah ketika menolak pemberian Allah, meskipun itu sesuatu yang rugi itu nggih atau eman, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mangkel, mboten napa niku kapok. Lek menungso ku tak kei 10.000, moh wis kapok gak kei maneh lho ngoten nggih. Karena pas sing dikei niku nolak lho itu nggih. Itu manusia. Kalau Allah ketika diberi dia nolak, dikasih lagi kesempatan. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kalau kula panjenengan memiliki kesempatan itu dalam hidup ini, ya kita menikmati pemberian Allah niki dengan baik-baik nggih, dengan sebahagia mungkin nggih, sesenang mungkin, karena banyak orang yang melihat kula panjenengan itu dengan tatapan yang iri, ningali jenengan ngeten kok enak lho itu nggih. Padahal kula panjenengan sing nglakoni nggih biasa-biasa mawon, tapi sing ningali enak. Artinya banyak kehidupan yang kita yang kita rasakan dilihat orang lain tuh kepingin kayak kita lho itu nggih. Jenengan ningali bos-bos itu nggih sing sugih-sugih. Jenengan mungkin enak nggih sampean, duwe akeh sok mrono-mrono. Padahal sing jenenge bos niku napa? Kepalanya ku jendut ngoten niku. Jenengan sama kaji sini niku gandrek itu nggih. Kaji Samsul nggih. Lho niku Pak. Niku mawon pas acara ten Malang niku, acara pelatihan. Lho ngoten niku padha sambate gak karon ngalang-ale karyawan. Lho itu nggih. Karyawan pas sambate gak ada dhuwit lho itu nggih. Niku sambate akeh gitu nggih. Sambate niku mboten karon mulai dari tagihan, dari napa niku ditagih wong dan lain sebagainya. Itu keluh kesahnya jadi bos lho itu nggih. Lah jenengan ketika ngerti keluh kesahnya bos, jenengan pilih jadi bos atau karyawan?
Ya pengen jadi bos, tapi gak mikir ngoten niku, karepe ngoten. Nah, tapi ndak bisa. Sampeyan coba keliling ngingas niki lho. Kalau ada acara apa itu? Acara pelatihan dari pemerintah. Sing bos-bos mriki dikirim itu nggih, dilatih. Ngoten niku sambate padha kabeh gitu nggih. Sing sambat ngene padahal napa? Niku bos lho nggih. Kedudukan mereka itu diidam-idamkan sama anak buahnya. Ya, oh kapan aku di bos ya Allah lho ngoten nih. Padahal bosnya di ngono. Apa dia ngerti kondisi bos kayak gitu? Nggak ngerti. Makanya kita itu harus dinikmati kehidupan kula panjenengan. Karena apa? Yang kita miliki saat ini mungkin diireni kali wong. Kita ngaji ngeten iki sing lewat iki, enak ngaji, aku gak sok ngaji, aku kerja lho ngoten. Kayak gitu memang keadaannya. Makanya dalam ngaji kita itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar legowo, urip niku enak. Ningali yang enak, ya alhamdulillah. Ningali yang gak enak, ya alhamdulillah. Artinya kita itu selalu diberikan oleh Allah cara untuk bisa menempatkan diri kita agar baik gitu. Dicelat-celatu wong nggih meneng mawon lho itu nggih. Diseneni wong nggih meneng mawon gitu. Karena apa? Ada kebaikan di situ. Kalau kita ngikuti ya sudah tidak apa-apa karena ada kebolehan gitu. Nah, dari dua ayat ini nggih, pelajaran buat diri kula panjenengan sedaya itu nggih. Manusia itu yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan. Atau istilahnya orang Arab itu nggih memiliki peribahasan. Al insanu mahalul khata'i wa nisyan itu nggih. Itu kan peribahasanya orang Arab gitu. Manusia tempat salah dan lupa. Cuman kadang manusia itu apike 10 elek siji, sing 10 niku ilang kabeh dadi elek lho gitu. Lah kita harus berpikir gitu nggih, logis. Wong tuane apik koyo ngono gitu nggih, anake gak ngergani. Wong liya apik pisan tok tekono teh itu. Itu kono teh sing napa niku 3.000-an. Kok aneh apik-apik ngalahno wong tuane. Padahal wong tuane kecil sampai gede niku ngapiki terus. Tapi gak direken. Walah, gak tahu apik ambek aku wong tuaku lho. Yo opo gak tahu apik itu. Tapi koncane niku kono teh gelas satu kali tok wis dianggap wong paling apik dhewe lah. Ngoten niku menungso. Makanya dengan ngaji diingatkan supaya kita tidak lupa dengan kebaikan orang lain, tidak lupa dengan kewajiban kula panjenengan kepada orang lain. Sedikit demi sedikit nggih berproses. Nggih mugi-mugi kula panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saya kira dulu mugi-mugi manfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.